Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan memakai kitab Baina Yadaik. Kita akan melanjutkan pelajaran yang telah lalu, Baina Yadaik jilid yang kedua. Di sini ada satu paragraf yaitu tentang as-sihhah bainal madhi wal hadir. Kesehatan, perbedaan kesehatan zaman dulu, ya, al-madhi wal hadir dan sekarang. Kanat alamatu as-sihhah fil madhi ay yakuna al-insan saminan. Tanda-tanda seseorang sehat pada zaman dulu bahwa seseorang itu gendut ataupun gemuk, ya. Katsiral lahmi, banyak daging, wasyahmi, dan lemak. Fal insanus samin was sahih. Maka manusia yang gemuk itu manusia yang sehat. Itu anggapan orang zaman dulu, ya. Wal insanun nahif wal marid, dan manusia yang kurus itu sakit. Wa kana an-nasu ya'kuluna katsiran, dan manusia zaman dulu itu mereka makan banyak sekali. Idza wajadu at-ta'am, apabila mereka mendapatkan makanan. Wa kana ar-rijalu yufaddiluna az-zawaj bil mar'ah saminah, dan laki-laki zaman dulu itu suka menikahi dengan perempuan yang gemuk. Wala yuhibbuna az-zawaj bil mar'ah an-nahifah, dan mereka tidak suka menikah dengan perempuan yang kurus. Taqaddam at-tibbu katsiran al-an, sekarang ilmu kedokteran itu makin maju. Wa dhahara anna hunaka amradan, dan sekarang nampak bahwasanya di sana ada penyakit, yaitu pada orang yang gemuk, ya. Tusibus syakhsa as-samin, yang menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Jadi rupanya ada penyakit yang menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk. Wa hiya amradun khatirah, dan itu merupakan penyakit yang berbahaya. Mislu amradil qalbi, seperti penyakit hati, wasukari, dan darah manis, ya, ataupun DM, wadaqtid dam, dan darah tinggi. Walaqad asbahatil badanah al-yawm alamatan 'alal marad, dan sekarang badan kita menjadi tanda di atas kesehatan kita. Jadi walaqad asbahat al-badanah al-yawm alamatan 'alal marad, jadi badan kita sekarang itu menjadi tanda di atas adanya penyakit, gitu. Wa akhadha an-nas yattabi'una al-himyah, dan manusia sekarang mulai mengikuti petunjuk kesehatan. Fayatanawaluna ta'aman qalilan, maka mereka makan makanan yang sedikit. Wa yabta'iduna 'anis sukkariyat, dan menjauhi dari makanan-makanan yang manis-manis. Wadduhun, yang mengandung banyak lemak. Wan nashawiyat, dan yang mengandung banyak karbohidrat. Wa asbaha al-atibba yuhadziruna an-nasa min at-ta'amil abyad, dan para pakar dokter mereka mulai menganjurkan untuk menjauhi, yuhadziruna, ya, menganjurkan untuk menjauhi manusia daripada makan makanan yang putih-putih. Wal halib kamilid dasam, dan susu yang mengandung banyak lemak. Qailina, mereka berkata, ibta'in anis sukkar, jauhkanlah makanan yang manis-manis. Dha' qalilan minhu fit ta'am, tuanglah gula itu sedikit saja di dalam makanan, atau berikanlah gula sedikit saja di dalam makanan. La ta'kulil khubza al-abyad, jangan engkau memakan roti yang putih, yaitu yang berasal dari gandum yang berwarna putih, ya, karena gandum putih itu banyak karbohidratnya. Kulil khubza al-asmar, dan makanlah roti-roti yang berwarna kecoklatan, gitu. La ta'kulil aruzza al-abyad, dan jangan engkau memakan nasi yang putih. Kulil aruzza al-asmar, jadi makanlah
nasi yang kecoklatan. Jadi yang kualitasnya itu rendah lah. Karena tidak mengandung banyak karbohidrat. Wa asbahan nasu yattabi'una al-himyah, dan manusia sekarang mulai mengikuti penunjuk kesehatan. Fa yakuluna qalilan min al-lahmi al-ahmar. Mereka hanya makan sedikit ya daripada daging yang merah. Wal bait, dan telur. Wa yatanawaluna katsiran minas samak wad dajaj, dan mereka banyak makan ikan dan ayam. Wal khadarawat, dan sayur-sayuran. Wal fawakih, dan buah-buahan. Nahal Islamu 'anil israfi fit ta'am. Islam melarang kita daripada sifat berboros-boros ya pada makanan. Li'annal akla katsir yadhurrul insan, karena makan yang banyak itu bisa menyebabkan kemudaratan bagi manusia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan atau berboros-borosannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyyun wa wi'a'an syarran min batnihi bihasbi bani adam akalat yuqimna salbahu. Jadi hendaknya manusia itu tidak memenuhi ya lambung perutnya itu secara berlebihan. Bihasbi bani adam akalat yuqimna sulbahu. Jadi sekira-kira manusia itu makan sekira-kira dia bisa membangkitkan sulbinya, maksudnya menegakkan tulang sulbinya. Jadi sekira-kira kita bisa berdiri ataupun bisa melakukan aktivitas saja, itu sudah cukup. Fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Maka jika tidak mahalah, fa in kana la mahalah, maka jika tidak ada tempat ya, maka sepertiga makanan ataupun sepertiga minuman dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi seperti itu. Jadi dibagi lambung itu menjadi 3 ya. Untuk makanan sepertiga, untuk minum sepertiga, dan untuk nafasnya sepertiga. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.